Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safa Fadila dengan NIM 21050974051 dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2021A. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan dan simulasi terkait dengan mata kuliah jaringan komputer, yakni terkait dengan materi routing statik. Nah, masuk ke bagian pertama, yakni membahas terkait dengan pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya, penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Selanjutnya, masuk ke pembahasan terkait dengan cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada tiga bagian, yaitu 1. Konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kedua, yakni router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Selanjutnya, ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan router statik dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Di sini saya akan melakukan praktikum terkait dengan materi routing statik menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita harus membuat simulasi rangkaian terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian yakni yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum routing statik. Di sini saya membuat ada 3 buah PC, lalu ada 3 buah router dan ada 2 buah server yang harus kita gunakan untuk melakukan praktikum routing statik. Yakni dimulai dari PC 1, lalu ada PC 2 dan PC 3, ada router 1, router 2, router 3 dan server 1 serta server 2. Setelahnya kita sambungkan menggunakan kabel-kabel yakni dengan rangkaian yang telah saya tampilkan pada layar di video kali ini. Yakni pada PC 1 dan PC 2 kita sambungkan dengan router 1, lalu router 1 mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Pada router 2 ada sambungan yakni dari PC 3 dan router 2 juga tersambung dengan router 3. Lalu server 1 dan server 2 yakni tersambung dengan router 3. Nah, setelah kita selesai membuat sebuah rangkaian yang seperti pada video yang telah saya tampilkan, maka langkah selanjutnya yakni kita melakukan pengisian IP configuration masing-masing pada PC 1, PC 2, PC 3, lalu server 1 dan server 2. Kita mulai dari PC 1. Ini kita klik, lalu kita pilih desktop dan kita pilih IP configuration. Nah, pada PC 1 IP configuration-nya yakni IP address-nya 192.168.1.1, subnet max-nya yakni 255.255.255.192, default gateway-nya yakni 192.168.1.62. Lalu lanjut ke PC 2 yakni kita klik, lalu kita pilih desktop, lalu kita pilih IP configuration, lalu untuk IP address pada PC 2 yakni 192.168.1.65, lalu subnet max-nya yakni 255.255.255.192, default gateway-nya yakni 192.168.1.126. Lalu lanjut ke PC 3 yakni kita klik desktop, pilih IP configuration dengan IP address-nya pada PC 3 yakni 192.168.1.253, lalu subnet max-nya yakni 255.255.255.128, default gateway-nya yakni 192.168.1.254. Nah, setelah kita melakukan pengisian pada PC 1, PC 2, dan PC 3, lalu kita lakukan pengisian juga pada server 1 dan server 2. Kita klik server 1 yakni, lalu selanjutnya yakni kita klik desktop, kita pilih IP configuration. Pada server 1 yakni kita pilih IP address-nya yaitu 33.33.33.1, subnet max-nya yakni 255.255.255.0, lalu default gateway-nya yakni 33.33.33.3. Lalu lanjut kita lakukan pengisian pada server kedua yakni kita klik pilih IP configuration yakni pada server 2 IP address-nya yaitu 43.43.43.1, subnet max-nya yakni 255.255.255.0, default gateway-nya yakni 43.43.43.3. Nah, setelah kita melakukan pengisian pada PC 1, PC 2, PC 3, server 1 dan server 2, maka langkah selanjutnya yakni kita melakukan klik router 1. Nah, pada bagian config kita klik pas Ethernet 0/0. Nah, di sini kita jangan lupa untuk melakukan klik on pada port status, yaitu kita klik on. Lalu kita lakukan pengisian pada router 1 untuk bagian pas Ethernet 0/0, IP address-nya yakni 192.168.1.1 dan subnet max-nya yakni 255.255.255.192. Lalu untuk fast Ethernet 1/0 pada router 1, kita isi IP address-nya yakni 192.168.1.126 dan subnet max-nya yakni 255.255.255.192. Jangan lupa untuk kita lakukan pengisian juga pada port statusnya, yakni kita klik menjadi on. Lalu lanjut pada bagian serial 2/0 pada router 1. Yakni jangan lupa kita lakukan klik port status on, lalu kita isi IP address-nya pada serial 2/0 yakni 12.12.12.1 dan subnet max-nya yakni 255.255.255.0. Lalu lanjut ke bagian serial 3/0 yakni IP address-nya 13.13.13.13.1 dan subnet max-nya yakni 255.255.255.0. Dan jangan lupa kita lakukan klik port status yakni klik on. Setelah kita lakukan pengisian pada router 1, maka selanjutnya kita lakukan pengisian juga pada router kedua.
Nah, pada bagian router 2 kita klik config, lalu kita masuk ke bagian pass Ethernet 0/0. Nah, di sini jangan lupa untuk kita klik on, lalu kita isi IP address-nya yakni 192.168.1.254 dan subnet max-nya yakni 255.255.255.128. Nah, pada bagian pass Ethernet 1/0 pada router 2 tidak perlu kita lakukan pengisian. Kenapa? Karena di sini kita hanya menyambungkan dengan satu buah PC yakni PC3 saja. Sehingga pada bagian pass Ethernet 1/0 tidak perlu kita lakukan pengisian IP address dan subnet max-nya. Lalu lanjut ke bagian serial 2/0 pada router 2. Di sini kita isi yakni IP address-nya yaitu 12.12.12.2 dan subnet max-nya 255.255.255.0 dan serial 3/0-nya yakni kita isi IP address-nya 23.23.23.2, subnet max-nya 255.255.255.0 dan jangan lupa kita lakukan pengisian juga, klik on pada masing-masing port statusnya pada bagian serial 2/0 dan serial 3/0. Nah, selanjutnya kita lakukan pengisian yakni terkait dengan router ketiga. Kita klik config, lalu kita pilih bagian pass Ethernet 0/0. Nah, di sini jangan lupa kita juga lakukan klik on pada bagian port status dan kita masukkan IP address pada router 3 yaitu 33.33.33.3 dan subnet max-nya yakni 255.255.255.0. Lalu lanjut ke bagian pass Ethernet 1/0 pada router 3. Di sini jangan lupa kita klik on juga, lalu kita isi pada IP address pada router 3 yakni 43.43.43.43.3 dan subnet max-nya yakni 255.255.255.0. Lalu lanjut ke bagian serial 2/0 pada router 3. Kita klik port status on dan kita lakukan pengisian pada IP address yaitu 13.13.13.3 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 dan lanjut ke serial 3/0 pada router 3 yakni kita isi 23.23.23.3 pada IP address-nya dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0 dan jangan lupa kita juga lakukan klik on pada bagian port statusnya. Nah, setelah kita melakukan pengisian mulai dari PC1, PC2, PC3, lalu server 1, server 2, dan router 3, maka selanjutnya kita akan melakukan pengisian pada masing-masing router, yakni kita klik static. Nah, di sini tertera static router, ada network, max, dan next hop. Nah, di sini kita lakukan pengisian mengikuti dengan praktikum yang telah diberikan pada tabel yang telah ada pada pedoman praktikum yang telah diberikan. Nah, pedoman tersebut yakni kita mengikuti pengisian pada tabel ini, yakni masing-masing pada router 1, router 2, dan router 3 kita isi untuk bagian masing-masing mulai dari bagian 1, 2, dan 3 untuk melakukan pengisian network, netmax, dan next hop. Nah, kita mulai pengisian dari router 1. Nah, caranya yakni kita klik router 1 lalu kita klik static. Nah, di sini kita inputkan sesuai mengikuti dengan apa yang tertera pada tabel yang telah diberikan, yakni bagian pertama networknya yakni 192.168.1.128. lalu untuk max-nya yakni 255.255.255.128 dan next hop-nya yakni 12.12.12.2. Setelah itu kita lakukan klik add untuk menambahkan. Nah, di sini sudah masuk satu. Kita lakukan mengikuti dengan tabel yang ada. Selanjutnya yakni 33.33.33.0 max-nya yakni kita lakukan tulisan 255.255.255.0 dan next hop-nya yakni 13.13.13.13.13.13. Lalu kita klik add. Dan bagian yang ketiga pada router 1 yakni networknya yaitu 43.43.43.0 dengan net max-nya yang itu sama yaitu 255.255.255.0 dan next hop-nya juga sama yaitu 13.13.13.3. Nah, kita bisa lihat bahwa kita telah memasukkan static router untuk router pertama yaitu untuk bagian pertama 192.168.1.128/25 via 12.12.12.2 dan kedua yakni 33.33.33.3.0/24 via 13.13.13.3 dan yang ketiga yaitu 43.43.43.0/24 via 13.13.13.3. Itu untuk pengisian pada static router pada router 1. Nah, kita lanjutkan untuk melakukan pengisian pada router 2. Kita klik router 2. Nah, di sini kita isi untuk bagian static. Nah, kita mulai pengisian untuk networknya yakni pada router 2 yang pertama yaitu 192.168.1.0. Kita lanjut untuk melakukan pengisian pada max-nya yaitu 255.255.255.128 dan next hop-nya yakni 12.12.12.1. Kita klik add. Kita tambahkan lagi untuk bagian kedua yaitu networknya kita isi 33.33.33.0 dan max-nya yaitu 255.255.255.0 dengan next hop-nya yaitu kita isi mengikuti pada tabel yaitu 23.23.23.3. Kita klik add. Dan pada bagian ketiga pada router 2 yaitu untuk networknya kita isi 43.43.43.0 dan max-nya yakni sama 255.255.255.0. Lalu untuk next hop-nya juga sama yaitu 23.23.23.3. Kita klik add. Nah, di sini sudah masuk untuk setting routernya pada bagian router 2. Lalu kita lakukan pengisian pada router ketiga. Kita klik router ketiga, kita pilih static. Nah, pada router ketiga kita lakukan pengisian yakni yang pertama 192.168.1.0 untuk bagian pertama. Lalu untuk max-nya yakni 255.255.255.0
128. Dengan next hop-nya yang pertama yakni 12D12D12.1. Kita klik add. Dan yang kedua yakni 192.168.1.128 dengan max-nya yakni 255.255.255.128 dan next hop-nya yaitu kita isi 23.23.23.2 dan kita klik add. Nah, kita telah melakukan pengisian pada tabel routing statik pada setiap router persis mengikuti dengan langkah percobaan yang telah kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya yakni kita akan melakukan simulasi, yakni kita klik simulation. Nah, kita klik show all none dan kita edit filters. Kita pilih hanya ICMP saja. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan, yakni mengikuti dengan perintah apa yang telah dan harus dilakukan, yakni kita pilih untuk rangkaian percobaan. Nah, untuk rangkaian percobaan yang pertama yakni kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2. Kita akan melakukan percobaan yakni melakukan pengiriman simbol PDU dari PC1 menuju ke PC2. Kita klik, pesan akan dikirim dari PC1 menuju ke router 1. Nah, router 1 akan menyampaikan pesan tersebut dan melanjutkan ke PC2. PC2 akan mengembalikan kembali ke router 1 dan pesan akan diterima kembali ke router 1. Nah, di sini percobaan pertama sudah berhasil kita lakukan. Kita lanjut untuk percobaan kedua, yakni kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC3. Kita klik, kita pilih dari PC1 kita kirimkan ke PC3. Nah, di sini pesan akan mengarah ke router 1. Lalu router 1 akan langsung diteruskan ke router 2. Router 2 akan meneruskan ke PC3. PC3 akan mengembalikan kembali ke router 2 dan router 2 akan mengirimkan kembali ke router 1 dan sampai lagi di PC pertama. Dan percobaan juga kita telah berhasil lakukan untuk perintah yang kedua. Untuk selanjutnya yakni kita lakukan perintah ketiga. Kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke server 1. Kita kirimkan dari PC1 ke server 1. Kita klik. Nah, di sini router akan menerima pesan dari PC1, lalu akan dilanjutkan ke router 3, lalu kita lakukan pengiriman oleh router 3 ke server 1 akan kembali ke router 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa adanya kegagalan dari pengiriman dari server 1 ke router 3 dan router 3 tidak mampu mengembalikan pesan menuju ke PC1. Nah, di sini penyebabnya karena kita belum mengisikan adanya routing statik yang menuju ke arah PC1. Nah, caranya yakni kita harus melakukan pengisian routing statik terlebih dahulu. Kita klik pada router 3, kita klik statik. Nah, di sini kita tambahkan yakni pada network kita tambahkan 192.168.0 dan untuk netmax-nya yakni kita isikan 255.255.255.128 dan next hop-nya yakni kita isi 13.13.13.1. Nah, ini adalah yang mengarah ke PC1. Kita klik add. Nah, sudah kita tambahkan. Kita akan lakukan percobaan lagi yakni untuk simulasi pengiriman dari PC1 ke server 1. Kita lakukan klik add simbol PDU yakni kita klik PC1 pengiriman ke server 1. Kita lihat server akan bisa menerima atau tidak. Nah, dari router 1 akan dikirim ke router 3, router 3 akan menerima dan dikirimkan ke server 1, server 1 akan mengembalikan. Nah, sudah berhasil, router 3 menuju ke router 1 dan router 1 akan mengembalikan ke PC1 dan percobaan telah berhasil dilakukan untuk pengiriman dari PC1 mengarah ke server 1. Nah, selanjutnya yakni kita lakukan simulasi dari pengiriman PC1 ke server 2. Pesan akan dikirimkan ke router 1, lalu router 1 akan mengirimkan ke router 3, lalu router 3 akan meneruskan ke server 2. Server 2 telah berhasil menerima dan dikembalikan kembali ke router 3. Lalu router 3 akan mengirimkan kembali ke router 1 dan pesan telah sampai ke PC1 kembali. Nah, kita bisa lihat yakni percobaan juga sudah berhasil kita lakukan. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yakni kirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke PC1. Kita lakukan pengiriman dari PC3 menuju ke PC1. Kita klik pesan dari PC3 akan dikirim ke router 2. Router 2 akan mengirimkan ke router 1 dan router 1 mengirimkan ke PC1. Kemudian dikembalikan kembali ke router 1. Lalu pesan akan dikirimkan kembali ke router 2 dan akan sampai ke PC3 dan simulasi berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya yakni kita lakukan pengiriman paket simbol PDU dari PC3 ke PC2. Kita lakukan pengiriman dari PC3 ke PC2. Kita klik PC3 menuju ke PC2. Nah, pesan akan dikirimkan menuju ke router 2 dari PC3, lalu akan diteruskan ke router 1. Router 1 langsung akan mengirimkan ke PC2. Lalu dikembalikan kembali ke router 1 menuju ke router 2 dan sampai ke router 2 dan diteruskan ke PC3. Dan percobaan juga telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya yakni kita lakukan percobaan terkait dengan pengiriman paket simbol PDU dari PC3 ke server 1. Kita lakukan klik simbol PDU dari PC3 ke server 1. Nah, di sini kita lihat bahwa pesan pertama diteruskan ke router 2. Router 2 akan meneruskan ke router 3 dan router 3 akan menyampaikan ke server 1. Lalu dikembalikan ke router 3 dan menuju ke router 2 dan sampai ke PC3 yang dimana pesan telah berhasil dilakukan. Lalu untuk percobaan selanjutnya yakni kirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke server 2. Kita lakukan pengiriman dari PC3 menuju ke server 2. Ini kita klik simbol PDU
lalu kita arahkan dari PC 3 mengarah ke server 2. Kita lihat untuk simulasi, yakni pesan dikirim ke router 2, lalu router 2 akan mengirimkan ke router 3. Router 3 langsung akan mengirimkan ke server 2. Langsung dikembalikan ke router 3 dan menuju ke router 2 kembali dan sampai di PC 3, dan simulasi telah berhasil dilakukan. Nah, untuk percobaan selanjutnya yakni kirimkan paket simbol PDU dari server 1 menuju ke server 2, yakni pengiriman dari server 1 menuju ke server 2. Kita lihat prosesnya, yakni server 1 menuju ke router 3 langsung akan mengarah ke server 2 dan kembalikan ke router 3, kemudian akan kembali ke server 1 dan percobaan telah berhasil dilakukan. Selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol PDU dari server 1 menuju ke PC 1, yakni dari server 1 menuju ke PC 1. Kita lihat bagaimana prosesnya, yakni server 1 mengarah ke router 3, lalu router 3 akan mengarah ke router 1 dan akan sampai ke PC 1. Setelah itu akan dikembalikan ke router 1, mengarah ke router 3 dan akan sampai ke server 1. Selanjutnya yakni terkait dengan percobaan pengiriman paket dari simbol PDU dari server 1 ke PC 2. Yakni kita klik dari server 1 menuju ke PC 2. Di sini pesan akan dikirimkan menuju ke router 3, lalu diteruskan ke router 1 dan sampai ke PC 2. Kemudian akan dikembalikan ke router 1, akan mengarah ke router 3 dan menuju ke server 1 kembali, dan berhasil dilakukan. Dan percobaan selanjutnya yakni kirimkan paket simbol PDU dari server 1 menuju ke PC 3, yakni dari server 1 menuju ke PC 3. Kita bisa lihat yakni pesan akan dikirimkan ke router 3, lalu menuju ke router 2 dan sampai di PC 3. Kemudian akan dikembalikan ke router 2 menuju ke router 3 kembali dan sampai pada server 1. Dan percobaan telah berhasil kita lakukan semuanya, mulai dari pengiriman PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, PC 1 menuju server 1, server 1 menuju server 2 dan sebagainya. Nah, setelah kita lakukan percobaan simulasi berbagai pengiriman simbol PDU, maka selanjutnya kita akan melakukan tracing pada masing-masing PC dan server. Kita kembali ke real time. Nah, di sini kita akan melakukan tracer pertama pada PC ke-1. Kita klik PC 1, lalu kita pilih command prompt. Nah, pada PC 1 kita akan melakukan tracer terlebih dahulu ke PC 2. Kita klik tracer dan kita masukkan IP untuk PC 2, yakni 192.168.1.65 untuk PC 2. Kita lihat, nah di sini tracingnya sudah muncul, yakni mengarah ke router 1 dan mengarah ke PC 2. Lalu untuk tracing selanjutnya yakni kita lakukan tracer ke PC 3. Tracer kita masukkan IP dari PC 3 yaitu 192.168.1.253. Kita lihat bahwa tracingnya juga sudah muncul, bahwa pengiriman dari PC 1 yakni menuju ke router 1 lalu mengarah ke router 2 dan sampai ke PC ke 3. Lalu selanjutnya kita lakukan tracer pada server 1, yakni kita klik tracer, lalu kita masukkan IP pada server 1 yaitu 33.33.33.1. Nah, di sini juga sudah muncul terkait dengan tracing PC 1 menuju ke server 1. Kita bisa lihat IP-nya sudah muncul. Lalu tracer pada PC 1 menuju ke server 2. Tracer PC 1 menuju ke server 2, kita masukkan IP pada server 2 yaitu 43.43.43.1. Nah, di sini juga sudah muncul terkait dengan tracer menuju ke server 2 dari PC 1. Selanjutnya yakni kita lakukan tracing dari PC ketiga. Nah, kita klik PC ketiga lalu kita pilih command prompt. Dari PC 3 kita akan lakukan tracing terlebih dahulu ke PC 1. Kita masukkan tracer dan kita masukkan IP PC 1 yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini sudah muncul yakni terkait dengan tracing dari PC 3 menuju ke PC 1. Lalu selanjutnya kita juga akan melakukan tracing menuju ke PC 2. Kita masukkan tracer dan kita inputkan IP dari PC 2 yakni 192.168.1.65. Nah, juga sudah muncul tracing dari PC 3 menuju ke PC 2. Selanjutnya yakni kita akan melakukan tracing dari PC 3 menuju ke server 1. Kita masukkan tracer dan kita inputkan IP dari server 1 yakni 33.33.1. Nah, kita juga sudah lihat bahwa berhasil dilakukan tracing dari pengiriman pesan PC 3 menuju ke server 1. Dan selanjutnya kita lakukan pengisian pada PC 3 tracer ke server kedua, yakni kita masukkan IP server 2 yaitu 43.43.43.1. Dan kita bisa lihat bahwa tracing dari PC 3 menuju ke server 2 juga sudah berhasil kita lakukan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tracing pada server ke-1. Kita klik dan kita pilih command prompt. Nah, di sini pada server 1 kita akan melakukan tracing pertama yakni menuju ke PC 1. Kita masukkan tracer dan kita inputkan PC 1 IP-nya yakni 192.168.1.1. Nah, kita bisa lihat bahwa tracingnya juga sudah berhasil dilakukan dari server 1 menuju ke PC 1. Selanjutnya kita akan melakukan tracing kembali yakni dari server 1 menuju ke PC 2.
tracer, kita masukkan IP PC2 yakni 192.168.1.65. Nah, juga sudah berhasil dilakukan tracing dari rute server 1 menuju ke PC2. Selanjutnya yakni kita lakukan tracer menuju ke PC3 dari server 1. Tracer, kita masukkan IP PC3 yakni 192.168.1.253 untuk PC3. Kita lakukan tracing dan sudah berhasil dilakukan tracing dari server 1 menuju ke PC3. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni kita akan melakukan tracing pengiriman dari server 1 menuju ke server 2. Ini kita klik, kita masukkan tracer dan kita inputkan IP untuk server 2 yakni 43.43.43.1. Nah, kita bisa lihat bahwa tracing dari server 1 menuju ke server 2 juga sudah berhasil dilakukan. Maka semua percobaan terkait dengan simulasi yang telah saya lakukan tadi sudah berhasil dilakukan. Nah, mungkin itu saja percobaan terkait dengan simulasi materi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.